sedikit minum, dan minum itu di tempat tertentu. Empat orang yang jualan, di situ yang muncul masalah. Akhirnya kita harus sepakat, bupati, gubernur, terus Kapolres, terus Kapolda, kami sepakat minuman tutup di Provinsi Papua Tengah. Dan juga Pak Pistar Kala, memang usaha ini, memang izin usaha itu di Provinsi Papua, bukan di Nabire, dan juga pusat. Saya tahu dana sumber DBA bagi hasil dari pusat masuk, tapi seolah-olah di Nabire ini PAD-nya tidak ada. Akhirnya saya tidak setuju untuk jual di daerah kami, Kabupaten Nabire ini. Jadi saya sebagai Ketua Komisi A DPRK Kabupaten Nabire, maka beberapa anggota sudah perjalanan di luar Papua. Karena itu kami 3. Yang satu namanya Ibu Nisiro, pergi di Rumah Sakit Serwini. Saya dengan Bapak DPR Sekretaris Komisi A, Bapak Haji Hali, dengan beberapa kami pergi ketemu Kapolres Nabire. Maka Kapolres Nabire kita ketemu saat itu, memang terjadi masalah ini tidak mungkin terjadi, tetapi karena miras dan minuman. Karena itu saya lihat kondisi daerah Kabupaten Nabire ini menjual minuman keras itu 49 jual di Nabire ini, dan 20 itu tidak ada surat izinnya. Karena tidak bisa terjadi masalah, tapi masalah yang biasa terjadi itu minuman. Akhirnya kami sebagai DPR, khususan dari masyarakat, pasti kita bisa perda terus perda DPR, tetapi harus semua pihak elemen-elemen, yaitu saudara bupati, pihak agama, pendeta, gembala, dan klasis non Papua itu sedikit minum, dan minum itu di tempat tertentu. Tapi kami orang Papua minum itu tempat lain, tapi hiburan itu tempat umum. Kita minum mabuk di tempat umum. Nah, karena itu Bapak Ibu yang elemen-elemen ini semua kita sepakat tutup minuman, supaya bisa lihat ke depannya, kita generasi ke depan itu tidak boleh minum. Ada di kami dan generasi penerus. Kalau minum ini ada, merugikan orang asli Papua. Teman-teman non Papua memang minum, tapi itu tahu diri. Kalau kami orang asli Papua minum tapi tidak pulang ke rumah, langsung pergi ke tempat hiburan dan tempat orang yang jualan. Di situ yang muncul masalah. Akhirnya kita harus sepakat, bupati, gubernur, terus Kapolres, terus Kapolda, kami sepakat minuman tutup di Provinsi Papua Tengah. Dan juga Pak Pistar Kala, memang usaha ini, memang izin usaha itu di Provinsi Papua, bukan di Nabire, dan juga pusat. Saya tahu dana sumber DBA
bagi hasil dari pusat masuk. Tapi seolah-olah di Nabire ini PAD-nya tidak ada. Akhirnya saya tidak setuju untuk jual di daerah kami, Kabupaten Nabire ini. Jadi pasti kita kan orang yang tertentu di belakang kita kalah. Dan Bapak Tan kalah, Bapak Hudi M, Bapak Prianto Priyono, nah, mereka itu kerjasama. Maka harus warga Kabupaten Nabire dan orang asli Papua harus kita sepakat minum. Seperti apa? Harapan ke depan kami harus teman-teman DPR datang, kita harus Banggar harus bicara ini, baru kita akan peraturan daerah harus dikeluarkan. Tambahkan peraturan bupati itu harus tambahkan secara mekanisme menjual ini harus kita putuskan. Tapi untuk parlemen pihak keamanan, pihak agama harus kerjasama. Tujuan kami kesepakatan persetujuan tanda tangan. Kalau untuk menjual kembali pasti kasih denda. Nah, nanti kita kesepakatan undang-undang peraturan itu baru kita kasih keluarkan. Pasti semua agama itu pasti setuju untuk saya akan bicara ini, pasti setuju. Saya tahu. Saya juga tidak suka minum itu enggak masalah, jadi saya tidak mau. Itu kita sudah rencanakan, tapi ada yang orang tertentu yang batalkan. Sudah peraturan ini sudah mau putuskan, maka di DPR sudah agenda keluar dan undangan sudah cepat, orang yang tertentu kasih batalkan. Selamat siang. Ketua Komisi A DPRK Nabire dorong perda pelarangan miras, generasi Papua terancam rusak, dan tuntut penertiban miras, ada indikasi monopoli dan pelanggaran izin. Nabire, Papua Tengah papedanews.com. Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK Nabire, Karel Tabuni, menyuarakan desakan tegas untuk menutup total peredaran minuman keras miras di wilayah Papua Tengah. Pernyataan ini disampaikan menyusul insiden kericuhan yang terjadi di Nabire pada Kamis 26/6 sore, yang menurutnya dipicu oleh konsumsi miras. Dalam keterangannya, Karel Tabuni menegaskan bahwa miras menjadi akar dari berbagai konflik sosial yang sering terjadi di Nabire dan kabupaten sekitar. Ia menyoroti bahwa dari sekitar 49 tempat penjualan miras di wilayah tersebut, sedikitnya 20 diantaranya tidak mengantongi izin resmi. Masalah ini tidak akan muncul kalau tidak karena minuman keras. Kami sudah identifikasi, sebagian besar penjual miras di Nabire tidak memiliki surat izin. Ini jelas melanggar aturan dan membahayakan masa depan generasi kita, tegas Karel. Sebagai tanggapan cepat, Karel bersama Sekretaris Komisi A DPRK Nabire, Hai Halil, dan beberapa anggota lainnya, langsung bertemu dengan Kapolres Nabire untuk menyampaikan kekhawatiran mereka. Dalam pertemuan tersebut, pihaknya menyatakan sikap tegas untuk mendorong pelarangan total penjualan miras, tidak hanya di Nabire, tetapi di seluruh kabupaten di wilayah Provinsi Papua Tengah. Karel juga menekankan perlunya sinergi antar semua pihak, termasuk pemerintah Kabupaten Nabire, DPR Provinsi Papua Tengah, Majelis Rakyat Papua MRP, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta unsur TNI, Polri untuk mendukung gerakan pelarangan miras ini. Generasi muda Papua terancam rusak karena miras. Kami sebagai wakil rakyat wajib mengambil sikap. Kita harus kompak, gubernur, bupati, tokoh agama, pendeta, gembala, tokoh perempuan, semua elemen. Miras harus ditutup di Papua Tengah, ujarnya. Karel juga menyinggung lemahnya pengawasan terhadap penerapan peraturan yang sudah ada. Ia menyebut bahwa peraturan Bupati Nabire sebenarnya telah mengatur jarak minimum 500 meter dari tempat ibadah, sekolah, dan fasilitas umum untuk lokasi penjualan miras. Namun, dalam praktiknya, penjualan dilakukan secara bebas bahkan di dekat tempat-tempat tersebut. Selain itu, Karel juga mengingatkan bahwa praktik usaha penjualan miras tanpa izin atau dengan dominasi pihak-pihak tertentu juga dapat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Jika ada penguasaan pasar oleh pihak-pihak tertentu atau praktik distribusi miras yang menyingkirkan pelaku usaha lain,
itu sudah masuk wilayah pelanggaran hukum persaingan usaha. Ini harus menjadi perhatian bersama, tandasnya. Lebih jauh, ia menyoroti argumen sebagian pihak yang menyatakan bahwa miras menyumbang pendapatan asli daerah (PAD). Ia menegaskan bahwa tidak ada PAD yang sebanding dengan kerusakan moral, sosial, dan keamanan masyarakat yang ditimbulkan oleh miras. Kalau bicara PAD, seolah-olah dana pusat dari bagi hasil miras masuk ke Nabire, tapi faktanya tidak memberi manfaat yang signifikan. Kami menolak keras perdagangan miras di daerah kami, katanya. Ia juga mengungkap adanya dugaan keterlibatan sejumlah pihak dalam distribusi miras ilegal, serta menyebut nama-nama yang diduga memiliki jejaring kerjasama dalam praktik tersebut. Menutup pernyataannya, Karel menegaskan bahwa DPRK Nabire akan mendorong lahirnya peraturan daerah Perda yang lebih ketat untuk mengatur, bahkan menutup total, peredaran miras di wilayah Kabupaten Nabire. Kami akan bekerja keras menyusun perda dan regulasi yang berpihak pada masa depan rakyat Papua, bukan kepentingan segelintir pelaku usaha. Miras harus dihentikan sekarang juga, pungkasnya. Muhammad Irfan, papedanyustv.com melaporkan.